Kalian tahu nggak, kalau dalam KUHP ada pasal yang bolehkan kita membela diri saat terjadi tindak kejahatan terhadap diri kita atau orang sekitar. Ini terdapat pada pasal 49 di KUHP lama dan juga 34 kalau di KUHP baru. Pembahasan yang senada juga ada di pasal 42 dan 43 di KUHP baru. Di KUHP baru, pasal 34 menyatakan bahwa setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Pasal 34 ini juga diperkuat oleh pasal 42 yang mengatur tentang daya paksa sebagai alasan pemaaf, dan pasal 43 yang mengatur tentang alasan pemaaf, yaitu seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak dipidana jika tindakan tersebut dilakukan langsung karena kegujangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan seketika. Penjelasan simpelnya gini. Jadi berdasarkan pasal 34, misalkan ada penjahat yang datang pada kalian dengan tujuan kriminal, entah itu merampok, ngambil harta, ngambil nyawa, atau seksual, kalian boleh melawan demi bertahan. Dan berhentilah menyerang jika penjahat itu pergi atau mengembalikan harta kalian. Lalu, misalkan dalam perlawanan itu penjahat yang nggak mau menyerah, sehingga membuat kalian melakukan tindakan yang berlebihan, seperti dimaksud pasal 42 dan 43, penjahat itu tewas, maka kalian bisa dinyatakan tidak bersalah, karena kalian dipaksa keadaan untuk berbuat saat itu. Hak untuk membela diri ini bukanlah hal baru di KUHP, karena di KUHP yang lama yang dipakai sejak zaman Belanda, hak ini tertulis pada pasal 49. Jadi terbilang aneh kalau Kapolres Sleman waktu ditanyai oleh DPR tidak mengetahui adanya pasal pembelaan diri di KUHP. Jadi wajarlah kalau sekarang dia diberhentikan sementara setelah evaluasi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap Kapolres Sleman tersebut. Dan aneh juga kalau korban jambret di Sleman tiba-tiba jadi tersangka karena membela diri dari jambret. Memang sih jambretnya tewas saat kejadian, tapi dia tewas saat membawa barang curian. Dan itu bukan salah dari korban yang mengejar jambret. Awalnya, kasus ini diselesaikan dengan restoratif justice atau RJ. Tapi kalau lo ambil opsi RJ, itu artinya korban jambret bersalah dan mesti minta maaf ke jambret yang mencuri tas dia. Selayaknya, kasus ini diselesaikan dengan SP3, alias kasus dihentikan karena pelaku sudah tewas. Jadi, semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan juga bagi kepolisian Republik Indonesia agar lebih rajin bekerja dan lebih banyak berpikir dalam bekerja, sehingga kerjanya nggak asal-asalan.